Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode, teknik, prinsip, serta hubungan antara metode dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia (SDMI). Metode pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu ada metode eja atau abjad, di mana pengenalan abjad A, B, C, dan seterusnya. Lalu huruf tersebut dirangkai dengan huruf konsonan agar menjadi suku kata. Dan suku-suku kata tersebut dirangkai menjadi kalimat. Contohnya di sini yaitu BU. Dibaca B dan U menjadi bu. Selanjutnya yaitu metode bunyi. Metode ini hampir mirip dengan metode eja atau abjad, hanya saja jika dalam metode ini bunyi konsonannya langsung dirangkai dengan huruf vokal hingga membentuk suku kata. Lalu suku kata tersebut dirangkai menjadi kalimat. Contohnya, se dan na menjadi sena. Lalu ada metode suku kata dan metode kata. Diawali dengan pengenalan suku kata, lalu suku kata tersebut dirangkai menjadi kata. Setelah itu, merangkai kata menjadi kalimat yang sederhana. Dan yang terakhir yaitu pengintegrasian kegiatan perangkaian serta pengupasan kata. Metode global. Pada metode ini, guru menyajikan kalimat utuh kepada peserta didik dengan disertai gambar. Lama-kelamaan, sembari ia melihat gambar tersebut, ia akan mengingat kalimat tersebut. Selanjutnya, kalimat tersebut diuraikan menjadi suku kata, lalu menjadi kata. Yang terakhir ada metode struktural analisis sintesis atau SAS. Metode ini diawali dengan menyajikan kalimat secara utuh, lalu analitik, yaitu melakukan penguraian. Dan yang terakhir, yaitu melakukan penggabungan kembali ke bentuk struktural semula. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang sebelumnya telah dirancang. Sekarang kita akan membahas tentang teknik pembelajaran bahasa Indonesia (SDMI). Dalam teknik pembelajaran bahasa Indonesia (SDMI) ini terdapat 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik pembelajaran menyimak, yang kedua teknik pembelajaran berbicara, dan yang ketiga yaitu teknik pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu teknik pembelajaran menyimak. Pada teknik ini, ada banyak cara yang dapat digunakan. Contohnya, A. Menyelesaikan cerita. Guru bercerita sementara peserta didik menyimak. Setelah beberapa saat, guru berhenti bercerita dan mempersilakan peserta didik melanjutkan cerita tersebut. Dengan ini, siswa dituntut untuk dapat menyimak dengan baik. Lalu yang B. Membuat rangkuman. Rangkuman berarti juga ringkasan. Jadi setelah peserta didik menyimak pembelajaran, mereka menyimpulkan menggunakan kata-kata yang mudah mereka pahami. Dan yang C, pesan berantai. Pesan berantai ini merupakan sebuah permainan. Jadi di sini pengaplikasiannya dengan cara guru membisikkan kata atau kalimat pada peserta didik. Lalu peserta didik tersebut melanjutkan berbisik ke temannya, dan seterusnya hingga peserta didik terakhir. Setelah itu, guru memeriksa apakah pesan yang diterima peserta didik terakhir sama seperti pesan yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu teknik pembelajaran berbicara. Teknik ini contohnya A. Menjawab pertanyaan. Pada usia MI, kebanyakan peserta didik masih malu untuk berbicara kepada gurunya. Di sini pengaplikasiannya yaitu guru dapat menunjuk peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Itu dapat membantu peserta didik untuk berani berbicara dan berpendapat nantinya. Lalu yang B,
Menceritakan kembali. Pada teknik ini, peserta didik dipersilakan untuk membaca bacaan. Setelah selesai, guru menunjuk peserta didik untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca. Dan yang C, bermain peran. Dalam bermain peran, siswa dituntut untuk bisa memerankan seorang tokoh. Begitu pula dengan segi bahasanya. Yang ketiga yaitu teknik pembelajaran membaca. A. Membaca sekilas. Pada teknik ini, mata bergerak cepat untuk menemukan inti bacaan tanpa membaca seluruhnya. B. Membaca nyaring. Membaca dengan suara keras sembari memperhatikan intonasi dan tekanan secara tepat. Dan yang C. Membaca dalam hati. Bila tadi membaca nyaring menggunakan suara yang keras, maka membaca dalam hati tentunya tidak mengeluarkan suara. Membaca dalam hati juga lebih cepat dibandingkan membaca dengan bersuara, karena tidak perlu menggerakkan bibir, hanya dengan mengaktifkan mata dan ingatan saja. Selanjutnya yaitu faktor penentu metode pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI. Yang pertama yaitu peserta didik. Setiap individu memiliki perbedaan dari segi intelektual dan psikologi masing-masing. Maka dari itu, guru harus pandai memilih dan menentukan metode yang sesuai dengan keadaan peserta didik tersebut. Yang kedua, dinamika kelas. Yang perlu dipertimbangkan yaitu dari segi banyaknya peserta didik dalam kelas tersebut. Karakter yang berupa sifat dan sikap peserta didik yang ada di kelas tersebut. Yang ketiga, ketersediaan fasilitas. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap, sehingga hendaknya guru menggunakan metode pembelajaran yang sekiranya menutup kendala tersebut, sehingga tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan rencana. Yang keempat, materi pembelajaran. Pada faktor ini, kita harus memperhatikan apa materi yang dipelajari, seberapa banyak materinya, dan bagaimana tingkat kesulitannya. Yang kelima, alokasi waktu. Alokasi waktu perlu diperhatikan agar pembelajaran bisa dilakukan secara efektif dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Yang keenam, guru. Jadi, guru dituntut untuk kreatif agar pembelajaran tidak membosankan bagi peserta didiknya. Sehingga jika guru tersebut profesional dan menguasai banyak metode, tentunya akan sangat membantu mewujudkan kelas yang aktif serta menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara metode dan prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI. Prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI yang pertama yaitu prinsip kontekstual. Prinsip ini biasa kita sebut dengan CTL, yaitu mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, prinsip integratif. Menurut Maksan, bahasa adalah suatu sistem. Jadi, seluruh kegiatan saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa tersebut, yaitu untuk berkomunikasi. Yang ketiga, prinsip fungsional. Pada prinsip ini, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, karena sumber belajarnya bisa dari peserta didik itu sendiri, pendidik, dan juga lingkungan sekitar. Dan yang keempat, yaitu prinsip apresiatif. Prinsip ini dalam pembelajaran berbahasa diartikan sebagai pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran yang dilakukan harus menyenangkan bagi peserta didik.